Halo Jeruk Lovers dimanapun kalian berada, semoga sehat dan lancar rezekinya supaya kota tetap aman terisi. Nah, untuk kali ini kami akan mengalirkan film yang pernah menggemparkan dunia anak muda di tahun 2009-an. Karena saya tahunya film ini pada tahun itu, dan setelah beberapa lama malah ternyata ada lanjutannya. Dibintangi oleh aktor kawakan yang mirip kakak sepupu saya, Sun Oguri. Ya, judulnya adalah Crow Zero, dan kita akan sambung ceritanya dari film pertama dan keduanya yang masih ada Sun Ogurinya. Jadi bagi yang belum tahu, Crow Zero ini adalah film yang diadaptasi dari komik yang berjudul Crows karya Takashi Hiroshi. Bagi yang lihat filmnya dulu baru komiknya pasti akan kebingungan karena ada banyak perbedaan di sana. Terlebih lagi bagi para penggemar Kenji Takiya yang mesti bingung, kok sang jagoan malah gak nongol di komik sih? Kan katanya ceritanya dari komik. Begitu juga si Serizawa dan kawan-kawan. Cuman versi komiknya tetap menampilkan SMA Suzuran beserta dengan si Rindaman. Dan film Crow Zero 1 sama 2 ini ternyata mengambil setting 1 tahun sebelum yang ada di dalam versi komik. Menurut versi komik, Rindaman sudah di kelas 3, sedangkan pada filmnya masih duduk di kelas 2, sehingga wajar kalau di komik gak nemuin Genji ataupun Serizawa. Bisa dibilang film Crow Zero merupakan suatu adaptasi yang tidak sepenuhnya dari komik, tetapi gak bisa dibilang menyimpang jauh dari komik juga sih ya. Bagi yang belum tahu, versi komik Crow Zero ini ada dua, yaitu Crows sama Wars. Oke wes, langsung saja ambil posisi ternyaman kalian dan ini dia Crow Zero. Selamat menikmati. Takiya Kenji adalah siswa kelas 3 yang baru saja pindah ke sekolah khusus pria yang bernama SMA Suzuran. Saat ini dia sedang mengganti nama di tembok yang awalnya bertuliskan Raja Suzuran Tamao Serizawa menjadi Genji Takiya. Masuknya Genji di Suzuran bertepatan dengan masa orientasi siswa kelas 1 yang diwarnai dengan kehebohan dan kericuhan, sampai para gurunya hanya bisa pasrah menerima keadaan. Mungkin dalam hatinya, murid gendeng, yang penting honor lancar jaya. Hahaha. Di saat asik-asiknya berkelahi tanpa diduga sebelumnya, ada Yakuza datang ke Suzuran untuk melakukan pembalasan dendam kepada siswa kelas 3 yang bernama Tamao Serizawa karena sudah menyerang beberapa anggota geng mereka. Serizawa adalah pentolan terkuat di Suzuran ini. Sementara itu, Serizawa yang sedang dicari-cari sedang mengunjungi teman baiknya yang bernama Tokyo Tatsukawa yang baru saja keluar dari rumah sakit. Meski dia tidak bisa naik motor, tetapi dengan santuy dia tetap menaikinya hingga menabrak mobil. Konyol banget nih orang. Dan setelah itu berlanjut dengan kejar-kejaran dengan mobil polisi yang pada akhirnya dia membuat mobil polisi itu oleng karena kekonyolannya. Di saat para anggota Yakuza geram karena Serizawa gak muncul-muncul, datang Genji yang menghajar mereka semua. Pada saat itulah Serizawa sampai ke Suzuran dan menyaksikan Genji yang sedang menghantam Yakuza tersebut. Nah, saat itulah polisi yang main kejar-kejaran dengan Serizawa datang membawa pasukan dalam keadaan kepala yang diperban dan Serizawa pun diciduk. Pada malam harinya, Genji pergi ke sebuah klub malam yang ia sering kunjungi dan dia bertemu dengan penyanyi R&B yang bernama Ruka Aizawa. Setelah itu, Genji pergi menemui ayahnya, seorang bos Yakuza yang bernama Hideo Takiya, untuk merencanakan ambisinya untuk menguasai Suzuran. Ayahnya juga dulu bermimpi untuk menguasai Suzuran, tetapi gagal. Genji membuat Hideo berjanji untuk mengakuinya sebagai penerusnya jika dia berhasil menjadi penguasa Suzuran. Keesokan harinya, Genji menantang berkelahi pentolan terkuat Suzuran, Serizawa, tetapi dihentikan oleh Tokyo, teman SMP Genji yang sekarang menjadi anggota geng Serizawa. Tokyo memberitahu Genji bahwa jika dia benar-benar ingin menguasai Suzuran, dia harus mulai dengan mengalahkan Rindaman yang mempunyai nama asli Megumi Hayashida, siswa kelas 2, seorang petarung legendaris di Suzuran. Kekesalan Serizawa gara-gara Genji merusak suasana tenangnya terpuaskan setelah menghajar dua orang bersaudara yang bernama Manabu dan Takeshi yang datang untuk bertarung dengan Serizawa. Mereka biasa dikenal dengan nama Mikami bersaudara. Setelah itu Genji bertanya tentang Rindaman dan akhirnya dia pun bertemu dengannya, namun hanya berlalu begitu saja. Kemudian Genji berjumpa dengan Ken Katagiri, salah satu Yakuza yang mendatangi Suzuran pada hari sebelumnya. Dia menyerang Genji dengan tujuan membalas dendam karena membuat gengnya ditahan, tetapi ia dikalahkan dengan satu pukulan. Ken mengira bahwa Genji ini adalah Serizawa dan mereka berdua pun akhirnya berkenalan. Kemudian pada malam harinya Genji bersama Ken pergi ke sebuah klub malam.
Ken juga menceritakan bahwa dia juga lulusan Suzuran. Genji yang ingin menguasai Suzuran meminta saran dari Ken bagaimana caranya menaklukkan Suzuran. Dan dengan sok keren, dia memberitahu Genji supaya cepat menjadi penguasa Suzuran. Setelah itu Genji mengikuti saran dari Ken. Pertama-tama dia menaklukkan kelas yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Chuta Tamura yang dengan mudah dikalahkan oleh Genji, dan pada akhirnya Chuta pun menjadi pengikut Genji. Dari Chuta inilah Genji mengetahui beberapa informasi tentang struktur geng yang ada di Suzuran, mulai dari The Front of Armament, geng motor kelas 2 yang diketuai oleh Hideo Bando, lalu trio Ebisuka Junior yang beranggotakan 3 orang dari kelas 1 yaitu Kirishima, Honjo, dan Sugihara. Ada juga Rindaman dari kelas 2, seorang petarung yang sangat kuat di Suzuran, dan orang yang disebut-sebut sebagai penguasa Suzuran, Tamao Serizawa, beserta para pengikutnya Yuji Tokaji, Shoji Tsumoto, dan teman SMP Genji, Tokyo Tatsukawa, dan para anggotanya yang lain. Tak lupa juga Mikami bersaudara yang gokil dan konyol, Takeshi dan Manabu. Dan yang paling susah ditaklukkan oleh Serizawa meskipun sudah berkali-kali dikalahkan, Takashi Makise yang mempunyai julukan gorila. Saat ini Genji berencana mengincar Makise untuk ditaklukkan, dan sesuai rumor yang beredar dia hanya bisa takluk oleh wanita. Genji, Ken, dan juga Chuta yang sekarang menjadi pengikutnya berusaha mencari wanita untuk menaklukkan Makise. Dan tanpa sengaja Genji bertemu dengan Ruka Aizawa, dan akhirnya Genji berhasil membujuk Makise untuk melakukan kencan dengan Ruka dan 2 orang temannya. Acara kencan pun akhirnya berlangsung. Namun acara kencan itu gagal gara-gara Makise yang ternyata libidonya sangat tinggi saat bertemu dengan wanita cantik. Kebetulan dia mendapatkan kencan bersama salah satu teman Ruka yang bernama Kyoko. Tetapi melihat Makise dengan model seperti itu, Kyoko juga agak menghindar darinya. Makise terlalu sakne dan membuat ilfil wanita-wanita itu. Bahkan Makise juga langsung tegang tiba-tiba. Angel wes, angel. Karena Ruka mencium bau konspirasi dalam kencan itu, dia pun memutuskan untuk pergi dan menganggap Genji adalah orang yang paling brengsek, yang akhirnya membuat Genji nangis. Hehehe, maklumlah hati Genji sebenarnya lembut, cuman karena harus mempertahankan gengsinya maka dia jadi sangar, apalagi sebagai anak seorang Yakuza yang ambisinya sekarang hanya satu, yaitu menguasai Suzuran. Namun meskipun acara itu gagal, Makise akhirnya mau mengikuti Genji dan bertambahlah pengikut Genji. Di sisi lain, saat Serizawa sedang berjalan santuy dengan teman-temannya, ada seseorang dari kelas 2 yang sok keren ingin bertarung dengan Serizawa, namun tumbang dengan sekali hajar. Namanya adalah Gota Washio. Walaupun sedikit angkuh, dia tidak memiliki kemampuan bertarung yang mumpuni. Setelah itu muncul seseorang yang bernama Sun Izaki. Dia ini sebenarnya adalah pengikut Makise, namun dia mencoba untuk mengetahui tekad dan kekuatan Genji. Kemudian Izaki dan anak buahnya menyerang Genji yang pada saat itu hanya seorang diri. Dalam pertarungan tak imbang itu, Genji berulang kali jatuh, dihajar dan bangkit kembali, hingga akhirnya dia benar-benar kalah. Izaki kemudian mengantarkan Genji kepada Makise dan Chuta. Pada suatu malam, Genji yang berjalan bersama dengan Ken menemukan Ruka yang sedang diganggu oleh beberapa orang berandal. Ken pun maju dan sok keren di depan Ruka dan menyuruh Genji pergi membawa Ruka. Dan tak lama kemudian dia pun sudah babak belur. Beberapa hari kemudian Izaki pun bergabung dengan Genji, dan Genji mulai membangun pasukannya yang disebut dengan Genji Perfect Seiha atau GPS. Nama Genji pun semakin dikenal dan semakin ditakuti di Suzuran. Genji berhasil menghimpun beberapa anggota kuat, mencakup Tamura Chuta, Makise Takashi, dan Sun Izaki. Sekolah di sini serasa seperti tempat nongkrong anak muda dan malah seperti tidak ada kegiatan belajar sama sekali. Lulusan sini langsung jadi Yakuza cuy. Sementara itu, Serizawa merasakan kekuatan Genji yang meningkat dengan cepat, tetapi dia memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Namun, salah satu bawahan Serizawa yaitu Tokaji mulai menyerang Izaki yang sudah menjadi anggota GPS secara rahasia tanpa sepengetahuan Serizawa, yang membuat Izaki akhirnya babak belur. Provokasi ini menyebabkan ketegangan antara dua geng tersebut, tetapi Genji dilarang untuk bertindak dulu oleh Makise. Kemudian di malam harinya, Tokyo dan Serizawa memasuki klub malam dan tanpa sengaja bertemu dengan Genji dan gengs. Genji yang marah pada Serizawa karena Izaki babak belur akan bertarung dengan Serizawa, padahal Serizawa tidak tahu kejadian yang sebenarnya. Tokyo merasa dilema karena 2 orang teman terbaiknya akan melakukan pertarungan. Genji teman baik saat dia SMP, sementara Serizawa adalah teman yang selalu respek kepadanya saat di Suzuran ini, dan dia menjadi teman yang paling dekat saat ini baginya.
Saat dia akan menghadang Serizawa yang akan bertarung dengan Genji, Tokyo tiba-tiba kejang-kejang dan membuat Genji bingung dan dia pun cepat-cepat dibawa ke rumah sakit. Setelah itu, Serizawa akhirnya mengetahui bahwa Tokyo harus segera dioperasi karena penyakit otak yang dideritanya sudah parah. Walaupun awalnya ragu-ragu pada tingkat kesuksesan prosedurnya yang hanya 30%, Tokyo akhirnya menyetujui untuk melakukan operasi pada otaknya. Kemudian setelah itu, Genji merasa depresi karena satu persatu temannya dibantai oleh kelompok Serizawa yang dalam hal ini adalah Tokaji sebagai otak di balik pembantaian tersebut. Genji semakin menggila untuk mencari pengikut dan hal itu tidak disukai oleh Makise. Genji kemudian mencari wangsit dari Ken yang selalu menyemangatinya untuk menjadi penguasa Suzuran. Bahkan Kenji menceritakan bahwa dia melakukan hal itu adalah untuk melampaui ayahnya, Hideo Takiya, seorang ketua kelompok Yakuza yang bernama Ryusekai, yang mana kelompok ini adalah saingan dari kelompok Yakuza Ken. Kemudian setelah itu, Ken dipanggil oleh bosnya yang bernama Yazaki untuk membunuh Genji meskipun hal itu akan menyulut perang di antara dua kelompok Yakuza. Keadaan dilema juga dirasakan oleh Ken yang harus memilih antara membunuh Genji atau tidak. Tugas ini terbukti terlalu berat untuk Ken yang telah berteman dengan Genji dan dia pun mulai meratapi keputusannya untuk menjadi seorang Yakuza karena meskipun dia anggota Yakuza tetapi dia tidak mempunyai kemampuan yang mumpuni, bahkan ternyata dulu dia tidak sampai tuntas waktu sekolah di Suzuran. Lalu Ken pun memutuskan untuk memberitahu Hideo, ayah Genji, tentang persekongkolan untuk membunuh anaknya dengan resiko akan dibunuh oleh Yazaki, bosnya. Sementara itu, di sisi lain ada Tokaji yang sedang mendekati Hideto Bando, pemimpin geng motor The Front of Armament, dengan rencana untuk menculik Ruka dan selanjutnya mengusik Kenji dan geng. Setelah itu, Genji mendapat panggilan dari Ruka yang memberitahunya bahwa dia disekap oleh pria-pria dengan tengkorak di jaket mereka dan memang penculiknya adalah Hideto Bando yang bersekongkol dengan Tokaji. Mendengar itu, Genji langsung mengumpulkan anggota GPS dan lanjut menyerang markas besar geng motor tersebut. Sebuah pertarungan terjadi, tetapi Genji segera menyadari bahwa orang yang mereka lawan telah menghilangkan ciri khas tempelan tengkorak mereka. Ternyata setelah Bando memisahkan diri dari kelompok geng motor atasannya, dia juga segera mengakhiri persekongkolannya dengan Tokaji karena sadar bahwa pihak Tokaji lah yang sangat diuntungkan dalam pertarungan ini. Bando pun memberitahu keberadaan Ruka dan temannya yang ternyata disekap oleh Tokaji. Tokaji, angel wes, angel. Serizawa yang ada di sana pada waktu itu akhirnya mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh Tokaji dan dia pun memberi pelajaran kepadanya. Setelah menemukan Tokaji dan menyelamatkan Ruka, Genji akhirnya memutuskan ini adalah waktu yang tepat untuk perang melawan Serizawa. Mereka memutuskan untuk bertempur pada pukul 5 sore hari esok harinya, saat yang sama di mana Tokyo akan melakukan operasi. Keesokan harinya, saat pertarungan akan dimulai, hujan mengguyur sangat deras sehingga membuat mereka memakai payung sebelum pertarungan berlangsung. Genji berjalan dengan keren diikuti oleh para anggotanya. Sementara Serizawa masih berbesar hati mengajak Tokaji yang sudah melakukan kesalahan. Dan di saat yang bersamaan, Tokyo melakukan operasi. Dan pertarungan sengit antara Serizawa melawan Genji Perfect Saiha pun dimulai. Dalam pertarungan itu, tampak geng Serizawa kelihatan lebih unggul karena selain kuat, jumlah geng Serizawa lebih banyak daripada GPS, yaitu 100 banding 70. Tetapi setelah Bando dari geng motor tiba-tiba bergabung dengan GPS, keadaan mulai berbalik. Hanya para pembesar geng yang masih bertahan dan masih melanjutkan pertarungan. Makise, Chuta, Mikami bersaudara, Bando, Tokaji, Izaki, Tsutsumoto, dan tentu saja Genji juga Serizawa. Pertarungan itu berlanjut sampai hanya tersisa Serizawa dan Kenji. Dan tibalah pertarungan 1 lawan 1 antara Kenji dan Serizawa yang sangat seru. Pertarungan Genji dan Serizawa berlangsung hingga malam hari, walaupun dalam keadaan sama-sama terluka dan sama-sama kelelahan. Dan pada akhirnya Genji yang masih bisa berdiri dan dia pun akhirnya meraih kemenangan. Sambil mempertahankan kesadarannya, Serizawa menerima panggilan dari rumah sakit yang menginformasikan bahwa operasi Tokyo berhasil. Sementara itu, Ken dibawa ke pelabuhan untuk dieksekusi karena membangkang perintah untuk membunuh Genji. Yazaki memberikan Ken pakaian sebagai hadiah perpisahan sebelum akhirnya dia menembak bagian punggung Ken. Dia jatuh ke dalam air dan mulai tenggelam.
Tak lama kemudian, Ken pulih kembali dan berenang ke permukaan, dan dia menyadari bahwa pakaian yang Yazaki berikan kepadanya adalah anti peluru, dan dia mulai paham bahwa eksekusinya adalah sebuah skema untuk membiarkannya meninggalkan organisasi tersebut dan menjalani hidup yang berbeda. Karena Yazaki merasa kasihan kepada Ken yang tidak bisa apa-apa dan tidak cocok berada di Yakuza. Genji yang sudah mengalahkan Serizawa diakui sebagai penguasa Suzuran yang baru. Beberapa hari kemudian, Genji menantang Rindaman, penghambat terakhir untuk langkahnya memerintah Suzuran. Rindaman menunjukkan keyakinannya bahwa Suzuran tidak pernah bisa benar-benar dikuasai dan akan selalu ada orang lain yang tersisa untuk dilawan. Dan sebuah perkelahian antara Genji dan Rindaman berlangsung. Dan setelah itu Genji selalu menantangnya bertarung namun masih belum cukup kuat untuk mengalahkan Rindaman. Setelah pertarungan sengit antara GPS dan geng Serizawa, Suzuran menjadi dua kubu besar. Kehidupan di Suzuran kembali seperti biasanya, ancur-ancuran dan berantakan. Di sebuah penjara ada seseorang yang baru saja bebas dari hukuman. Dia adalah Noburu Kawaishi. Dia pernah menjadi pemimpin dari Suzuran. Alasan dia masuk penjara selama 2 tahun adalah karena 2 tahun lalu Suzuran mempunyai sekolah saingan yang bernama Hosen yang pada saat itu dipimpin oleh seseorang yang bernama Makio Bito. Waktu itu perang antara Suzuran dan Hosen berlangsung. Kawaishi menikam Bito dengan pisau di bagian perut yang membuat Bito merintih kesakitan dan tak lama kemudian tewas di tempat kejadian. Karena pemimpin dari sekolah Hosen tewas, lalu dibentuklah kembali kepemimpinan sekolah Hosen dengan pemimpin yang baru yang bernama Narumi Taiga. Kawaishi dibebaskan setelah mendekam di penjara selama 2 tahun. Setelah keluar penjara, Kawaishi berniat untuk berkunjung ke makam Bito untuk meminta maaf karena dia merasa bersalah. Tetapi pada waktu itu di sekeliling pemakaman banyak sekali segerombolan dari sekolah Hosen yang berkerumun mengitari Kawaishi karena niat mereka ingin membalas dendam kepada Kawaishi. Tanpa pikir panjang lagi karena merasa terancam, Kawaishi pun bergegas untuk berlari hingga dia sampai ke Suzuran di mana ada Serizawa yang nongkrong bersama dengan gengnya. Serizawa sebagai ketua geng menghampiri Kawaishi. Kemudian gerombolan anak sekolah Hosen meminta kepada Serizawa untuk menyerahkan Kawaishi kepadanya. Terjadi perdebatan mulut antara kelompok Serizawa dan segerombolan anak dari Hosen. Tak lama kemudian datang Genji dan geng selaku pemimpin Suzuran saat ini. Karena merasa diejek oleh salah satu anak Hosen, Genji memukulnya tanpa pikir panjang. Dan Chuta memberitahu bahwa Genji adalah seorang pemimpin Suzuran saat ini. Sebelumnya antara Suzuran dan Hosen sudah ada perjanjian bahwa antara kedua belah pihak tidak boleh ada yang saling serang. Karena sudah ada banyak korban yang berjatuhan. Karena Kenji yang tidak tahu masalah ini dan dia memukul salah satu dari anggota sekolah Hosen, perjanjian yang sebelumnya dibuat sejak dahulu kini hilang sudah dan kini dimulailah kembali peperangan antara sekolah Suzuran dan Hosen. Malam harinya saat di klub malam, Kenji diceritakan tentang masa lalu Suzuran dan Hosen yang membuatnya harus bersiap-siap untuk bertarung dengan Hosen. Di sisi lain, Narumi Taiga selaku pemimpin dari Hosen membicarakan tentang balas dendam kepada Takeya Kenji karena telah merusak perjanjian. Lalu muncul Gota Wasio, seorang anak yang menjengkelkan yang keluar dari Suzuran karena memang tidak ada tempat untuk orang seperti dia. Dan sekarang ini Wasio ingin bergabung dengan Hosen dengan gayanya yang sok keren tapi lembek. Sementara itu, Genji, Serizawa dan juga Tokyo membicarakan tentang sekolah Hosen. Sebenarnya Genji ingin melakukan aliansi dengan geng Serizawa, tetapi Genji terlalu meremehkan sekolah Hosen dan menurutnya cukup GPS saja yang akan menangani Hosen tanpa tahu bahwa sebenarnya Hosen adalah sekolah yang sangat kuat karena dilatih untuk bela diri. Di Hosen, Narumi sedang berlatih bela diri sebagai persiapan penyerangan Suzuran. Tak lama kemudian datang Tatsuya Bito, adik dari Makio Bito. Sebagai murid tahun pertama, dia terlalu meremehkan anggota dari Narumi Taiga. Padahal anggota dari Narumi Taiga sudah cukup kuat untuk melawan sekolah Suzuran. Di Hosen sendiri ada beberapa orang kuat yang juga keren. Di antaranya adalah Rikiya Kumagiri, Hayato Shibayama, dan si pendiam yang menghanyutkan, Ryo Urushibara. Sementara itu, di sisi lain, Kawaishi mencari Ken ke tempat Yazaki. Namun di sana dia menemukan bahwa Ken sudah mati. Tetapi di tengah perjalanan dia menemukan Ken dan mereka pun akhirnya ngobrol-ngobrol seputar masa lalu saat masih sama-sama berada di Suzuran. Di Suzuran saat ini, GPS mulai gencar mencari-cari anggota baru untuk menambah kekuatan dan pasukan yang banyak. Makishi dan Chuta merekrut anak-anak untuk ikut dalam kelompok GPS. Manabu dan Takeshi atau Mikami bersaudara yang dulunya pengikut kelompok Serizawa, kini mereka memutuskan untuk ikut bergabung bersama dengan kelompok GPS karena kelompok Serizawa sudah kalah dengan kelompok Genji saat pertempuran sebelumnya. Jadi Mikami bersaudara bergabung dengan kelompok GPS. Saat semuanya sudah kumpul, hanya Makishi yang belum muncul.
Dan setelah diselidiki, ternyata dia berencana untuk melakukan kencan bersama seorang gadis cantik dan imut yang bernama Kyoko. Dia ini adalah teman Ruka yang pernah diselamatkan oleh Genji dan geng saat disekap oleh Tokaji. Entah bagaimana ceritanya, dia udah main kencan aja nih sama si gorila. Sebelum berangkat kencan, Makise terlebih dahulu membeli pengaman buat dedeknya yang suka muncrat tiba-tiba buat persiapan ketemuan sama si doi. Pikirannya terlalu sakne nih orang, kebanyakan nonton kakek Sugiono mungkin. Kemudian saat kencan berlangsung di pinggir sungai, Makise sudah mempersiapkan ular mainan untuk menakut-nakuti Kyoko. Wajahnya semakin mesum aja pas Kyoko nempel di badannya. Dari jauh ada Chuta dan Mikami bersaudara yang mencarinya sedang memperhatikannya. Makise dan Kyoko duduk dekat sungai menggunakan alas sederhana. Dan saat Makise mulai memuncak dengan mengeluarkan kondom yang dia beli, tiba-tiba dia didorong ke sungai oleh Chuta. Mengetahui ada kondom ngambang di sungai, Kyoko akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Makise. Di samping juga kecewa dengan Makise yang telah membohonginya. Coba lebih sabar dikit aja, udah kebuka paling tuh gemboknya si Kyoko. Kemudian Hosen mulai menyerang satu persatu kelompok susuran. Entah itu GPS atau Serizawa, yang penting masih di sekolah susuran, akan dibantai oleh mereka. Ryo adalah seorang petarung berdarah dingin dengan kecepatan pukulan yang mantap. Sepertinya dia ini gak punya emosi. Pandangan datar tetapi bahaya. Suji Tsumoto yang juara judo itu dikalahkan dengan mudah oleh Ryo. Tsumoto dihajar habis-habisan oleh Ryo. Tokaji dihajar oleh salah satu pembesar Hosen, Hayato Shibayama. Sedangkan Makise, Chuta dan Mikami bersaudara diserang oleh Wasio yang tak lain adalah anak susuran yang pindah ke Hosen. Dalam penyerangan itu, Hosen yang selalu membawa pasukan yang banyak menyerang anak-anak susuran yang sedang lengah dan cenderung sedikit. Penyerangan tiba-tiba itu membuat banyak anak susuran yang cedera parah, bahkan ada yang sampai sekarat. Salah satunya adalah Tsumoto yang harus masuk rumah sakit selama 3 bulan. Setelah itu Izaki dan Genji membicarakan tentang anak-anak sekolah Hosen yang menyerang anak-anak susuran. Genji marah dan tak terima karena teman-temannya dikeroyok oleh anak-anak Hosen. Lalu Izaki mempunyai rencana, dia akan bertarung dengan Serizawa agar Serizawa dan kelompoknya mengikuti Genji sepenuhnya. Pertarungan Izaki dan Serizawa pun berlangsung. Mereka berdua sama-sama kuat dan sama-sama mempunyai stamina yang mantap. Tetapi dalam pertarungan ini Izaki kalah dari Serizawa. Di saat Genji galau, tempatnya adalah di klub malam, di mana selalu ada Ruka yang selalu menemani. Malam itu ayah Genji datang ke klub itu untuk mengajari Genji cara memukul yang baik dan benar, dan bagaimana caranya supaya bisa menguasai susuran dan menjadi hebat. Sebejat apapun Hideo, dia tetaplah seorang ayah yang perhatian kepada anaknya. Kemudian di sisi lain, Kawaishi Noburu ingin ikut menjadi kelompok Yakuzanya Yazaki, tetapi Kawaishi tidak diperbolehkan olehnya karena Yakuza tidak cocok untuk orang bego sama seperti Ken Katagiri yang tak lain adalah temannya. Saat Kawaishi akan pergi, anak buah Yazaki menghampirinya dan mengatakan bahwa Kawaishi bisa menjadi Yakuza asalkan Kawaishi membunuh bos Yakuza Ryusekai yang tak lain adalah ayah Genji, Hideo Takiya. Kebetulan sehabis memberi pelajaran kepada Genji, Hideo berjalan dengan salah satu anak buahnya. Dan saat itu dia ingin buang air kecil di tempat sepi. Disitulah Kawaishi beraksi dan menembak Hideo dengan 2 kali tembakan. Tetapi Hideo ternyata masih hidup, hanya saja hilang kesadaran. Akhirnya dia pun masuk rumah sakit dan dijenguk oleh anak buahnya dan juga Genji. Tapi tidak cukup hanya segini. Anak buah Yazaki menelepon Kawaishi untuk segera membunuh Hideo yang ternyata masih hidup. Setelah itu, dengan perasaan takut, Kawaishi memberanikan diri pergi ke rumah sakit untuk benar-benar membunuh Hideo. Saat Kawaishi tiba di ruangan Hideo, dia langsung mengeluarkan senjata dan hampir saja membunuhnya sebelum akhirnya ada Ken yang datang dan menghentikan Kawaishi dengan jutsu yang sudah biasa dikeluarkan dalam adegan seperti ini, yaitu Khotbah no Jutsu. Dia menasihati Kawaishi agar segera kembali ke jalan yang benar, dan tak lama kemudian anak buah Hideo datang dan akan menghabisi mereka berdua. Namun Hideo melarangnya dan mendengar semua pembicaraan antara Ken dan Kawaishi sehingga dia tahu bahwa nyawanya terselamatkan berkat Ken. Dan Hideo menyuruh anak buahnya untuk melepaskan mereka berdua. Di sisi lain, lagi-lagi Genji menentang Rindaman, tetapi tetap seperti sebelum-sebelumnya, dia masih kalah dengannya. Dan tepat di malam harinya saat Genji sedang tidur dengan wajah babak belurnya, ada seseorang yang membakar susuran. Dia adalah si menjengkelkan Wasio yang selalu ingin diakui keberadaannya. Dan gara-gara dia, susuran menjadi lautan api. Tak lama kemudian, Tokyo dan Serizawa datang dengan membawa sebuah korek gas warna putih. Itu sebagai bukti bahwa yang membakarnya adalah anggota geng Hosen. Genji yang kelihatan terlalu meremehkan masalah ini membuat Tokyo jengkel hingga memukul Genji dengan keras. Sebenarnya Genji juga bingung dengan apa yang harus dia lakukan.
Keesokan harinya di pinggiran pelabuhan, Genji dan Serizawa membicarakan Hosen. Genji berencana untuk menyerang Hosen. Serizawa hanya menasihati Genji bahwa untuk menguasai Suzuran tidak cukup hanya dengan kekuatan saja. Setelah itu Genji bersiap-siap untuk menyerang Hosen. Sementara itu Wasio dihajar oleh Madoba, salah seorang pembesar Hosen, karena telah membakar Suzuran. Alasan Wasio membakar Suzuran adalah supaya sekolah Suzuran balik menyerang Hosen. Dan tak lama setelah itu Genji dan teman-temannya datang. Genji dan Narumi, pemimpin dari sekolah Hosen, berbincang untuk membicarakan pertempuran untuk besoknya. Genji akan bertempur dengan Hosen dan tempat bertempurnya adalah di Hosen ini sendiri. Setelah itu Genji berpidato menggunakan mikrofon sekolah agar semua geng di Suzuran bersatu dalam acara penyerangan ke Hosen besok. Meskipun mereka tidak mau bergabung dengan GPS, Genji hanya meminta mereka untuk minjemin kekuatan mereka untuk mengalahkan Hosen demi nama Suzuran. Keesokan harinya, waktu akan dilakukannya pertarungan antara Suzuran melawan Hosen akan tiba. Kelompok GPS berkumpul untuk persiapan pertempuran melawan sekolah Hosen, tetapi yang berkumpul tidak lebih dari setengah pasukannya. Yang berkumpul hanya sedikit. Bahkan ada geng Kirishima yang tak lain adalah junior Izaki saat SMP datang karena ajakan Izaki. Namun mereka tak mau ikut-ikutan pergi ke Hosen. Kemudian Genji memutuskan untuk membubarkan kelompok GPS begitu saja karena merasa tidak bisa mengalahkan Hosen hanya dengan sedikit orang seperti ini. Namun yang terjadi setelah itu adalah hal yang di luar dugaan. Genji sendirian pergi untuk menyerang Hosen. Dengan santuy tapi pasti dia berjalan menyusuri sepanjang jalan. Hanya Izaki yang sadar bahwa Genji akan menyerang sendirian ke Hosen. Untuk itu mereka juga bersiap-siap untuk pergi ke Hosen. Dan Genji pun akhirnya sampai di Hosen. Di sana Genji langsung bertarung dengan pasukan Hosen sendirian. Tak lama setelah itu GPS datang untuk membantu. Bahkan geng Serizawa juga datang untuk menghancurkan Hosen. Dan pertarungan antara kedua sekolah itu pun berlangsung. Pasukan Suzuran mulai memasuki gedung sekolah Hosen. Sementara Narumi dan para pembesar Hosen yang lain menunggu kedatangan mereka di lantai atas. Makise akhirnya bertemu dengan Narumi yang sedang makan dengan santunya di sebuah ruangan. Mereka berdua pun bertarung 1 lawan 1, tetapi Makise kalah dalam pertarungan itu. Pertarungan itu berlangsung sangat sengit karena Suzuran dan Hosen sama-sama kuatnya. Setelah banyak mengalahkan anggota Hosen, Genji dan Serizawa menaiki tangga. Dan tepat di tangga tersebut sudah ada Ryo yang menanti kedatangan Genji untuk melawan Narumi di atas gedung. Lalu Genji dan Serizawa berhenti. Ryo membiarkan Genji lewat menaiki tangga, tetapi Serizawa harus tinggal dan bertarung mengalahkan Ryo dahulu sebelum naik ke atap gedung. Akhirnya Genji pun naik ke atas gedung, dan di atas sudah ada Narumi yang menunggunya. Duel antara pemimpin Suzuran dengan pemimpin Hosen berlangsung. Genji dan Narumi sangat kuat, karena itulah mereka jadi pemimpin. Di saat yang sama, Serizawa juga bertarung dengan Ryo yang sudah membuat anak buah Serizawa yang bernama Sutsumoto masuk rumah sakit. Inilah kesempatan emas bagi Serizawa untuk balas dendam. Pada awalnya, Serizawa terpojok dengan pukulan-pukulan yang dilancarkan oleh Ryo. Namun pada saat-saat terakhir, Serizawa menunjukkan kepada Ryo bahwa pertarungan jalanan dan bela diri itu berbeda. Dan Ryo menjadi terpojok dengan pukulan Serizawa, hingga Serizawa mengalahkannya dengan tendangan terakhirnya. Dan pertarungan itu pun dimenangkan oleh Serizawa. Sementara di atap, Genji masih baku hantam dengan Narumi, meski dalam keadaan yang sama-sama bonyok dan sama-sama babak belur. Di tengah-tengah pertarungan itu muncul Wasio yang lagi-lagi melakukan tindakan bodoh. Dia berencana menusuk Genji dengan pisau, tetapi untungnya ada Tatsuya datang dan menghajarnya. Pada saat itulah Serizawa datang ke atap gedung untuk melihat pertarungan Genji melawan Narumi. Dan pada akhirnya, pertarungan antara Genji dan Narumi dimenangkan oleh Genji, pemimpin dari Suzuran. Tatsuya hanya melihat Genji dan Narumi dengan tatapan penuh misteri dan katanya dia yang akan menjadi penerus Hosen selanjutnya. Suzuran akhirnya memenangkan pertarungan sengit itu dan kemenangan itu membuat mereka kembali ke Suzuran dengan bangga. Wasio yang dulunya sempat pindah ke sekolah Hosen kini dengan ajakan Kenji kembali mengenakan seragam Suzuran. Dasar muka tembok gak tau malu, tapi ya gak apa-apa lah, yang penting menang. Dan pada endingnya, di hari terakhir Genji, Serizawa, dan semua yang berada di tingkat akhir sekolah Suzuran ingin bersenang-senang ria sebelum kelulusan dan takkan kembali lagi ke Suzuran. Saat itu juga Genji dan Rindaman kembali berduel 1 lawan 1 untuk yang terakhir kalinya karena Genji selalu penasaran dengan Rindaman. Pertarungan itu dihadiri dan ditonton oleh semua siswa Suzuran termasuk Serizawa dan gengs.
Pertarungan kali ini agak berbeda dengan sebelumnya. Genji lumayan bisa membuat Rindaman terpojok, dan pada akhirnya cerita ini diakhiri dengan menyimpan banyak pertanyaan dan misteri. Genji melompat untuk memukul Rindaman. Film ini memang viral sekali di kalangan anak muda Indonesia. Bahkan banyak yang meniru gaya rambut Genji yang akhirnya menjadi tren gaya rambut masa kini saat itu. Tak hanya itu, gaya bicaranya pun menjadi gaya yang paling sering ditiru. Intinya keren banget. Pesan yang mungkin kita dapat dalam film ini adalah pentingnya sekolah. Weh, segitu aja untuk kali ini. Terima kasih sudah setia menonton video-video dari Jeruk Nipis. Semoga terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.